Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Parekraf Indonesia. Parekraf Indonesia. Saya Lili Saiful Ahmad. Kebetulan hari ini saya datang di Dusun Gunung Kelir, Jatimulyo. Sekarang Kalurahan ya Pak? Kalurahan Jatimulyo. Kapanewon. Kalau di Yogyakarta itu sekarang Kapanewon. Kalau di tempat lain Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanpa menggunakan provinsi. Gitu, aturannya begitu. Nah, hari ini kita bertemu dengan Mas Lurah yang dulunya sudah lurah, sekarang jadi lurah lagi. Selamat Mas Lurah. Barusan dilantik ya, semoga iya. Terima kasih. Amanahnya berlanjut menjadi lebih baik. Amin. Juga ada Mas Geli selaku pengelola Kelompok Tani Hutan Wanapaksi. Singkatannya KTH Wanapaksi. Ini kita akan bincang-bincang, akan diskusi beberapa hal di sini. Luar biasa sekali. Saya tadi sebelumnya sudah sempat ngobrol-ngobrol, merinding saya. Banyak hal di sini. Kalau kata Mas Lurah itu di Jatimulyo ini seperti mall. Banyak sekali hal-hal kreativitas yang muncul. Saat sekarang ini kita berbicara tentang parekraf, tentu kita berbicara tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nanti kita akan kupas lebih dalam tentang beberapa hal, bagaimana munculnya adanya kopi sulingan, kemudian apa saja kegiatan dari Wanapaksi ini, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau berdua. Nah, yang pertama saya mau tanya dulu ini sama Mas Lurah. Jadi kan ini wilayah panjenengan. Jadi di Jatimulyo ini ada banyak sekali objek wisata. Ada apa saja, Mas? Ada di sana kembang tebu paling ujung timur. Itu isinya apa aja itu kembang tebu? Kalau kembang tebu itu tanah khas desa yang kita gunakan untuk kegiatan BUMDes, rest area. Rest area. Yang fenomena alamnya adalah ketika nanti pagi atau sore itu kabut turun dan kita akan langsung lihat puncak Gunung Merapi. Oh, kelihatan banget gitu. Iya. Dekat gitu ya? Dekat ya. Sak pelintengan gitu. Iya. Terus? Terus ada Gerujukan Sewu, ada Curug Setawing, ada Gunung Lanang, ada objek wisata Gua Keskendo. Terus ke barat lagi ada Taman Sungai Mudal, terus Kembang Soko, ada Kedung Pedut, Kedung Banteng, itu yang wisata alam. Yang atraksi juga banyak. Apa itu? Atraksinya apa? Atraksinya ya ada atraksi adat, atraksi budaya, atraksi seni. Sendratari Sugriwo Subali itu kan lahirnya di sini. Iya. Sejarah gunung itu apa? Gua Keskendo itu ya. Nah, di KTH Wanapaksi, saya sama Mas Klik dan teman-teman KTH Wanapaksi sedang merencanakan tahun depan kita akan membuat tarian penyambutan kalau ada tamu yang khusus itu rasa Wanapaksi. Iya, itu ceritanya gimana Wanapaksi? Tentang alam, tentang paksi burung, tentang kita akan KTH Wanapaksi ini punya tarian sendiri untuk penyambutan tamu. Jadi kalau Mas Lili datang itu nanti yang nyambut sudah bukan kuda lumping atau apa, punya tarian sendiri. Kekhasan dari Wanapaksi. Rencana. Dan itu mewakili Jatimulyo. Iya. Dan itu. Dan sahabat Canom, sahabat Parekraf semua, di Jatimulyo ini juga sangat Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Betul ya? Di sini ada 4
agama. Tempat-tempat ibadah. Apa saja itu? Jadi Jatimulyo ini kan kita juga sama Mas Keli dan teman-teman. Ini kecuali berkreasi di bidang wisata, adat budaya, kita juga berkreasi di bidang kerukunan umat beragama. Ya, betul. Salah satunya kita ini kan punya komunitas forum relawan relawan kerukunan umat beragama itu, karena di sini ada 4 agama, Islam, Buddha, Kristen Jawa, dan Katolik. Yang semuanya punya tempat ibadah dan gede besar gitu. Semua rukun. Iya, rukun. Nah, kalau di sini kalau misalnya Idul Fitri atau apa nanti pas peringatan hari besar yang saudara kita yang non muslim itu sebelumnya kita duduk bersama, kita rembuk. Itu misalnya pas kita Idul Fitri nanti yang jaga jalan raya, yang jaga keamanan, kampungnya ditinggal. Desanya ditinggal sholat Id, itu kan rumah-rumahnya pada kosong, nanti yang jaga remaja-remaja, pemuda saudara kita yang non muslim. Oke. Salah satu contohnya gitu. Luar biasa banget ya. Jadi ini salah satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo, di Kepanewon atau Kecamatan Girimulyo, dan di dusunnya Gunung Kelir. Wah, ini luar biasa. Ini koyo nang cerita wayang kayaknya. Iya. Nah, ini juga ada hal yang luar biasa di Wanapaksi ini. Nah, ini mungkin Mas Keli bisa menyampaikan dulu kenapa bisa muncul ini, kapan waktunya, dimulainya kapan, dan seterusnya. Dan kalau tidak salah ya, ini ada cerita sebelumnya. Seorang pemburu yang akhirnya menjadi pencinta burung gitu kan ya. Gitu ya. Jadi aktivis konservasi. Iya, jadi aktivis konservasi. Jadi di sini muncul konservasi mandiri yang akhirnya menjadi trigger atau menjadi pemicu dari daerah-daerah lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Saya dengar juga tadi ada wisata birdwatching ya. Nonton burung, melihat burung dari jauh dan seterusnya. Ada kegiatan yang burung tadi itu apa? Fotografer, adopsi burung dan sebagainya, satwa dan nah, monggo Mas Keli, silahkan diceritakan sejarahnya gimana termasuk munculnya ini. Kopi Sulingan itu track awalnya gimana? Monggo. Kalau sejarah awal atau titik baliknya sebenarnya dari pemerintah desa yang mengeluarkan perdes. Nah, untuk perdes biar Pak Lurah dulu yang cerita. Monggo balik mana ini? Jadi dulu itu kan awalnya dari keresahan. Resah meningkat menjadi harga diri, meningkat menjadi sentimen wilayah. Ketika kalau jam-jam segini ya, jam 3 gini, setengah 4 itu kan nanti banyak motor kendaraan luar daerah parkir di lorong-lorong hutan itu, masuk di kebunnya orang pada nyari burung itu. Kita kan seperti nggak ada harga dirinya lah kita. Tapi ketika kita mau melarang mereka kan nggak ada regulasi. Ya, betul. Akhirnya saya didorong oleh teman-teman dan seluruh perangkat desa, pemuda semuanya sepakat untuk membuat regulasi, yaitu Perdes tentang lingkungan hidup, Perdes nomor 8 tahun 2014 itu. Nah, teman-teman yang Mas Keli dan teman-teman di sini menangkap Perdes itu, bahwa Perdes itu kan harus direalisasikan. Iya, betul. Secara nyata, tidak hanya sebatas slogan. Muncullah Kopi Sulingan ini dulu. Setelah Kopi Sulingan ini diskusi meningkat, terus muncul lagi KTH Wanapaksi. Karena kan sebelum ada KTH Wanapaksi ini sudah ada Kopi Sulingan, sudah ada adopsi satwa, tapi kan itu belum ada wadahnya. Teknisnya ini Mas. Kalau sudah sampai teknis saya. Nah, untuk waktu itu kan ada pertemuan pengamat burung, Paguyuban Pengamat Burung Jogja yang melakukan kegiatan di Jatimulyo waktu itu di 2014 di penghujung tahun ya, malam tahun baru. Nah, Pak Kepala Desa udah ngendiko waktu itu. Ini tahun berapa itu? 2014. Desa Jatimulyo sudah mengeluarkan perdes. Kalian mau apa? Apa hanya untuk datang mengamati terus balik lagi? Kontribusi kalian untuk Jatimulyo apa? Nah, akhirnya dari situ kami berdiskusi. Kami pendataan burung sudah, penelitian sudah,
terus apa yang mau dimunculkan dari Jatimulyo? Akhirnya muncul ide kopi. Kenapa kopi yang diambil? Pertama, tanaman kopi ini menempati strata tengah di habitat satwa. Yang bawah mungkin semak-semak itu juga ada satwa yang terganggu. Yang kedua kopi, coklat dan lain-lain. Yang tinggi ya mungkin mahoni dan lain itu ada yang. Keduanya kenapa kopi juga? Karena dari secangkir kopi kami dapat bercerita atau berdiskusi. Ini dari kopi dari mana, budayanya seperti apa, wisatanya apa aja. Nah dari situ mulai kami mengolah kopi. Nah tujuan kami sebenarnya pengolahan kopi ini hanya untuk promosi, keduanya untuk memberikan nilai tambah bagi petani. Agar tanaman kopi ini bermanfaat untuk si petani dan lingkungannya. Akhirnya kami mengolah kopi sulingan, kemudian kesepakatan awal memang sebagian keuntungan kopi sulingan untuk kegiatan konservasi. Pertama pemasangan plang, edukasi ke masyarakat, untuk adopsi juga. Dan bahkan sebelum pandemi memang dianggarkan sebagian keuntungannya untuk mahasiswa yang mau skripsi atau mau mengambil tesis untuk pembiayaan itu. Dan syaratnya mengambil data di Jatimulyo, kopi sulingan diberi datanya, hasilnya, dan desa juga diberi. Dan itu. Dan kopi sulingan sudah terbentuk, kami menjalankan kegiatan, tapi ternyata kurang. Saya sudah berhenti berburu, tapi teman-teman masih berburu. Nah, ini ngaku. Gimana untuk menyadarkan mereka? Kalau kita hanya ngomong, jangan berburu burung, pasti berkelahi. Karena mereka juga berburu burung itu untuk memberikan nilai tambah ekonomi. Makanya kami ambil ada solusinya. Harus dialihkan ke kegiatan ekonomi yang lain, terutama ke wisata. Keduanya pengolahan, bantu pengolahan kopi, diajari budaya ternak lebah pancen. Nah dari situ kami berjaga. Nah setelah dari kopi sulingan kami membentuk waktu itu masyarakat pemerhati burung Jatimulyo. Isinya semua pemburu. Semua mantan pemburu. Iya, pemburu. Jadi judulnya ini ya, Desa Ramah Burung ini. Iya. Nah terus dari itu MPBJ inilah yang menjalankan program adopsi setelah dialihkan dari kopi sulingan MPBJ. Tapi ternyata wadahnya yang secara formal kurang, makanya dibentuk KTH Wana Paksi. Nah Wana Paksi itu berdiri di 2 Desember 2018. Nah kegiatannya apa aja? Ya pertama di KTH Wana Paksi itu semangatnya konservasi. Keduanya KTH ini hanya sebagai wadah, termasuk wadah untuk berdiskusi, wadah untuk anggotanya berkreatif, kreativitas anggotanya juga ada di situ, dan untuk menjalankan program-program adopsi sarang. Sekarang sudah diserahkan ke KTH Wana Paksi. Adopsi. Terus mau tanya adopsi lebih. Wah itu tadi kan diobrolin ini macam-macam ini. Iya. Ada apa? Adopsi burung. Wah ini ceritanya ini bayarnya ada yang berapa saja bayarnya, yang sudah berminat dari mana saja, harapannya seperti apa? Mungkin gimana? Sebenarnya tujuan adopsi sarang ini sebagai jawaban Perdes juga, bahwa burung itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini adopsi sarang atau adopsi burung? Adopsi sarang burung. Oh, adopsi sarang burung. Itu lengkap ini Mas. Iya. Oke. Setelah Perdes dilarang berburu, kan sebelum Perdes itu yang mendapatkan keuntungan si pemburu. Tapi setelah Perdes dengan adopsi sarang burung ini, yang manfaatnya disebar ke seluruh masyarakat. Ya. Nah, tujuannya untuk memulihkan populasi burung di alam yang sudah turun. Keduanya memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap adopsi atau konservasi burung di Jatimulyo. Terus, nah dia adopsi sarang ini kan manfaatnya bukan hanya satu atau dua orang, tapi di-share ke penemu sarang, ke pemilik lahan, ke kas RT wilayah sarang itu, pemerintah ke kas KTH, ke orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah seperti itu ini. Jadi targetnya adalah pelestarian burung ya salah satunya. Nah untuk capaiannya dari 2016 sampai sekarang ini sudah 54 sarang yang diadopsi. Terus itu ada pengadopsinya itu ada 36
baik perorangan, lembaga maupun perusahaan. Terus anak yang berhasil terbang itu 81 anak burung yang berhasil. Kalau mungkin Mas Lili kan di Dewan ya, DPR, di provinsi, di luar membuat regulasi aturan yang mengatur dan melindungi ya sekalian langsung action mengadopsi. Oh siap. Bismillah. Oke. Mungkin nanti ditanyakan mungkin manfaatnya juga tadi yang adopsi apa. Ayo monggo silahkan jelaskan. Ya, mungkin manfaatnya Belum mereka masuk ikut tuntasnya. terlibat langsung kan ya dalam adopsi. Terus apa yang didapat? Mereka akan mendapatkan video dan laporan dari itu. Videonya atau fotonya dikirim ke yang adopsi. Terus mendapatkan e-sertifikat. Terus di situ juga dipasang plang atau memo yang itu ditujukan untuk siapa. Itu ada. Jadi yang adopsi itu nanti bisa nengok sarangnya, ngeliat burungnya, bertemu pemilik tanahnya, bertemu Pak RT-nya. Ya, jadi ini salah satu bentuk ini, sahabatku. Salah satu bentuk bagaimana kita ini sebenarnya bersyukur sama Allah, sama Tuhan tentang apa yang ada yang diberikan sama kita. Kadang-kadang kita ini hanya bisa menikmati, tapi tidak bisa melestarikan atau merawat apa yang sudah diberikan sama Tuhan sama kita. Nah, ini salah satu bentuk yang dilakukan oleh KTH Wanapaksi itu adalah dengan bagaimana melestarikan lingkungan, melestarikan alam, dengan munculnya konsep desa ramah burung yang awal mulanya justru isi-isinya adalah orang-orang para pemburu itu yang luar biasa. Ini kalau bukan karena Tuhan ini nggak mungkin terjadi. Dan gitu, kalau boleh saya bilang gini, jadi yang namanya wisata dalam arti wisata yang sekarang sedang didengungkan, mungkin dengan spot-spot wisata yang tidak saya sebutkan satu persatu itu, kalau kami sama Mas Keli dan teman-teman bilang itu kan dampak atau efek atau itu bonus. Tapi kan sebenarnya awalnya dari konservasi. Konservasi sumber mata air, konservasi bantaran kali, konservasi air, konservasi semua akhirnya menjadi wisata ini. Tapi awalnya dari konservasi. Ya pertama kan mungkin saya tambahin sedikit ya, bahwa dengan kita tetap menjaga batuan khas, itu kan dia sebagai spon untuk menyimpan air, menjaga hutan kita, itu kan nantinya bisa habitatnya bagus, di situ burungnya juga banyak, bisa untuk ternak lebah dan penjagaan hutan dan batu khas yang bagus, akhirnya air melimpah bisa dipakai untuk wisata. Dan sebenarnya saling berkaitan, tidak boleh sendiri-sendiri. Iya, terus kalau kita bicara Jogja, Mas Lili, Jogja istimewa, keistimewaan. Sebenarnya kan konservasi ini juga salah satu spirit keistimewaan. Dalam bahasa keistimewaan kan yang disebut Rahayuning Bawono. Iya. Keseimbangan, keselarasan antara manusia, alam dan hubungan kita kepada Tuhan, yaitu konservasi. Mantap. Cuman bahasa kita dengan bahasa istilahnya konservasi. Apalagi yang Pak Lurah di dalam kan pertama yang buat gunungan, itu kan wujud hutan dan satwa di dalamnya. Dan beliau masuk di dalam situ. Iya, ini sahabat. Mas Lurah ini atau Pak Lurah, Pak Anom namanya, itu juga seorang dalang. Jadi beberapa hal beliau sangat paham sekali tentang harmonisasi alam, harmonisasi bagaimana membuat frekuensi yang bagus. Itu ya kalau bukan dalang ya kadang-kadang tidak mudah seperti itu. Karena kalau itu irama gamelan itu kalau nggak dibunyikan bareng gitu ya, itu artinya luar biasa sekali itu kan. Nah ini gitu. Nah ini juga saya lihat di belakang sini ada capung keanekaragaman capung Jatimulyo. Wah ini Mas Keli yang bisa jelasin. Ini ada sampai berapa ini Mas Keli ini? Ada 30. Ada 30 mungkin ya. Waktu kejadian di sini saya juga kurang tahu. Begitu. Ya, tapi setelah kami banyak berdiskusi lah. Apa sih manfaatnya capung? Ternyata untuk capung jenis-jenis capung jarum itu sebagai indikator pencemaran aliran sungai atau aliran air. Kalau
capung-capung jarum ini nggak ada, otomatis air itu udah tercemar. Oh, jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi sahabat, ini ada tentang capung di data. Terus kemudian kupu-kupu ada datanya. Ini luar biasa sekali. Dan ini nanti betul herpet ini. juga ada datanya. Apa? Herpet itu ya ular, katak dan lain-lain. Oh, Dan luar di sini kan biasa. Mas Lili, di sini tuh bentangan kars terpanjang itu termasuk di sini berapa kilo Mas Lili? Kalau kurang tahu saya. Pokoknya dari Gunung Kelir ini sampai sana sampai batas timur desa itu bentangan kars. Dan itu karena kita kalau pemerintahan seperti di tempat saya diregulasi terkecil di desa itu di kelurahan kan terbentuk regulasi. Akhirnya kita dengan gerakan pelestarian kars mandiri kelurahan. Oh, itu ada perdesnya juga. Ya masuk dalam lingkungan hidup, tapi masuk. gerakannya mandiri. Oke, Artinya kita luar itu kalau biasa. taman nasional itu kan memang ditetapkan oleh negara dengan mungkin dengan biaya dari negara. Kalau kita itu menciptakan daerah konservasi Luar sendiri biasa. dan bentangan kars ini kita ciptakan menjadi gerakan kars mandiri desa Luar sendiri. biasa. Oke, sahabat Canom, ini luar biasa sekali di sini. Jadi lingkungan hidup menjadi satu catatan kita garis bawahi. Bagaimana kita nanti akan memberikan warisan kepada anak cucu kita. Ternyata di Jatimulyo hal ini sudah sangat digiatkan. Mas Lurah dengan teman-teman, dengan masyarakatnya itu sangat concern, sangat aktif, sangat fokus untuk bagaimana meninggalkan warisan kepada anak cucu, salah satunya dengan menjaga alamnya. Ada ramah burung, ada bagaimana menjaga kars itu, kemudian ada konservasi air dan sebagainya. Nah, Pengelolaan sumber mata air. luar biasa. Wisata alam, wisata edukasi, wisata minat khusus yang birdwatching tadi ya. Ada, terus kemudian ada lagi tentang tadi apa? Adopsi sarang burung. Nah itu juga untuk wisata juga. Buat wisata juga. Terutama oleh fotografer. Oke. Karena di situ disediakan semacam hiding atau gubuk untuk ngamati burungnya. Otomatis dia dapat motret itu dengan Masuknya mudah. biasanya mereka jam berapa untuk bisa melihat burung itu? Kalau misalnya pagi ya. Pagi. Tapi kalau di ini adopsi sarang burung ini kan burung udah bersarang. Yang adopsi. Kalau untuk birdwatching yang Itu bukan pagi. Jam berapa? Dari jam berapa? Jam berapa? Jam 7 sampai jam mungkin 4 ya kalau di sini. 4 Tapi karena sore. burung itu paling aktif pagi nanti. Jam 7 pagi. Iya. Oke, ada tambahan lain mungkin harapan dari teman-teman dari Mas Klik? Kalau dari saya ya mungkin ini ya, bahwa alam ini hanya titipan, bukan warisan menurut saya. Jadi kalau titipan itu ya nggak boleh dirusak, harus dijaga, karena itu hanya titipan. Kalau titipan ya amanah kita harus menjaganya, nggak boleh merusaknya. Terus? Kalau Mas Lurah? saya punya harapan bahwa sama seperti Mas Kli, kita itu membangun dengan mencintai, tidak dengan eksploitasi. Oke. Walaupun kadang-kadang mau nggak mau harus misalnya bikin jalan ya eksplor ya. Iya. Ya, tapi kan ketika kita dengan semangat konservasi, dengan landasannya berbeda, niatnya berbeda. salah satu ini nambah sedikit. Ya, Tempat kami itu ada destinasi wisata budaya namanya Gumbergan. Itu yang khusus sebuah upacara adat yang diberikan untuk hewan yang telah membantu petani memberikan hidup kepada petani setahun sekali, itu namanya Gumbergan. Dan itu ternyata itu juga sebuah ajaran konservasi kepada kami tentang konservasi hewan. Bentuknya gimana kegiatannya? Upacara adat Gumbergan itu dilaksanakan setelah panen. Nah, di tanah lapang atau di sawah. Kemudian ya biasa kita genduri, doa bersama, ada irit-iritan, ada semacam kirap gitu. Tapi yang di situ yang kita muliakan adalah hewan itu. Jadi ada sapi nanti kalau tiap hari mereka di kandang dan di sawah membantu petani, hari itu kita hias, kita penak-penak gitu. kita enak-enak gitu. Dan itu ternyata konservasinya juga sampai ini, sampai capung, kupu. Iya. Itu namanya Gumbergan itu. Iya, itu bentuk syukur sama Tuhan ya. Baik sahabat Canom, sahabat Parekraf semua, banyak yang sudah kita obrolin di sini. Sebenarnya
banyak sekali saya yakin hal-hal yang belum kita kupas tentang bagaimana perjalanan beliau ini dalam menjalankan ini. Prosesnya sudah 8 tahun. Kalau hari ini juga di tahun 2022, tahun baru, semoga kita juga bersyukur dengan apa yang sudah kita lalui, kita lewati, dan mari kita juga bersemangat untuk tahun-tahun yang akan datang atau yang sudah datang ini. Mari terus berkarya, terus bagaimana kita menjalankan ini dengan baik, dan insya Allah apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi amal jariah untuk penjenengan semua, untuk Mas Surah, untuk Mas Keli, untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Jatimulya dan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, selamat tahun baru. Salam Parekraf Indonesia. Salam Parekraf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.